diskusi dengan kelompok 6, yaitu tentang media ajar pembuatan video. Oke, untuk itu saya akan izin pada teman-teman, Bante, Ayah, dan semua. Hari ini kita akan mulai perkuliahan dan terlebih dahulu kita akan hening sejenak. Begitu kepada teman-teman, kita akan melaksanakan hening terlebih dahulu. Hening dimulai. Ya, hening selesai. Baik, untuk malam hari ini merupakan presentasi kelompok terakhir dari kelompok pengembangan bahan ajar pendidikan agama Buddha, yaitu kelompok 6. Dan untuk itu kepada Ibu Aprilisa, apakah sudah ready? Karena yang akan membuka presentasi di kelompok 6 adalah Ibu Aprilisa. Ibu Aprilisa, apakah mendengar suara saya? Iya, Bu Mary. Oke, silakan dimulai, Bu Ap. Izin Bu Mary, ini saya, oh Bu Mary yang sering. Oke. Baik, sebelumnya Namo Sangga Ngadi Budaya, Namo Budaya. Mohon izin Bante dan rekan-rekan semua, kami memulai presentasi pada malam hari ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengembangan bahan ajar agama Buddha tentang penggunaan aplikasi CapCut dalam pembuatan video bahan ajar yang beranggotakan pertama ada Pak Alfred, yang kedua saya sendiri Aprilisa, yang ketiga ada Bu Mary, dan yang keempat ada Bante Wandi. Pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teori dasar, dan yang ketiga ada prompt dan AI, dan yang keempat ada langkah-langkah cara menggunakan aplikasi CapCut. Oke, baik. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam era digital yang terus berkembang, metode pengajaran pun pasti akan mengalami transformasi. Pendidik sekarang tidak hanya mengandalkan satunya adalah pembuatan video yang merupakan media yang paling aktif dan menarik. Dengan perpaduan audio, visual, dan elemen interaktif, video mampu menyampaikan materi secara lebih jelas dan menyenangkan, dan juga dapat dipahami untuk kita semua. Video pembelajaran memudahkan kita dan para siswa untuk memahami konsep-konsep yang mungkin dianggap terlalu sulit. Kita dapat mengaksesnya itu di mana saja, kapan saja, kemudian membuka peluang untuk belajar lebih fleksibel dan lebih mendalam. Melalui presentasi kami pada malam hari ini, semoga dapat membantu rekan-rekan semua
memberikan panduan yang lebih mudah dimengerti secara step by step dalam membuat bahan ajar berbasis video, khususnya penggunaan aplikasi CapCut. Harapannya semoga kita semua dapat menciptakan materi yang informatif, menarik, dan dapat dipahami bagi kita dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada teori dasar. Bahan ajar merupakan materi yang digunakan oleh pengajar atau pendidik untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Menurut Widodo dan Jasmadi 2008, bahan ajar dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran agar lebih terarah dan terstruktur. Salah satu bentuk bahan ajar yang sangat potensial adalah video pembelajaran. Richard E. Mayer 2001, seseorang pakar dalam teori pembelajaran multimedia, menyatakan bahwa video merupakan media yang sangat efektif karena mampu menyajikan informasi melalui kombinasi audio dan visual yang mampu menarik pemahaman siswa serta mudah dicerna oleh siswa. Dengan demikian, penggunaan video tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, melainkan meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang pertama, memiliki visualisasi yang jelas. Video memungkinkan kita menyampaikan konsep yang kompleks melalui sebuah gambar, animasi, dan lain sebagainya. Sehingga siswa lebih paham dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, ada interaktif dan menarik. Dengan elemen audio, visual yang berwarna-warni atau yang kreatif, kan kuis atau simulasi, video ini mampu menarik perhatian siswa untuk menjaga fokus mereka selama proses belajar. Yang ketiga, mempercepat pemahaman. Kombinasi suara dan gambar memperkuat ingatan dan membantu siswa memahami materi lebih cepat dibandingkan hanya teks. Keempat, mudah diakses. Video dapat diputar ulang kapan saja dan di mana saja seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga memberikan fleksibilitas bagi kita ataupun siswa dalam mengakses video tersebut secara mandiri ataupun secara berkelompok. Dengan semua keunggulan yang dipaparkan ini, media video menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan modern. Selanjutnya, langkah pembuatan video. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran pembelajaran. Apa yang ingin dicapai, siapakah yang akan kita sampaikan, siapa audiensnya, kemudian tujuan yang jelas akan menjadi dasar dari seluruh proses pembuatan. Yang kedua, naskah atau skenario. Kita dapat merancangnya seperti yang pembelajaran sebelumnya, kita dapat membuat naskah atau meminta bantuan dari ChatGPT. Bagaimana kita bisa merancang isi materi yang akan disampaikan, termasuk dalam narasi, dialog, kemudian bagaimana alur penyampaian informasinya. Yang ketiga, membuat storyboard. Ini adalah representasi visual dari skenario untuk membantu adegan demi adegan dalam bentuk gambar ataupun sketsa. Yang keempat, mulai dari kamera, mikrofon, lighting, dan gunakan Canva, CapCut, intinya aplikasi apapun yang bisa kita gunakan dalam menyiapkan media dan alatnya. Yang kelima, produksi video. Pada tahap ini, proses rekaman dilakukan sesuai dengan naskah yang sudah kita siapkan ataupun storyboard.
Kemudian ada yang keenam, editing. Video yang sudah direkam kemudian diedit dengan rapi ataupun siswa. Yang ketujuh, kita melakukan evaluasi dan revisi. Meninjau ulang apakah video yang sudah kita buat ini layak untuk dipertontonkan atau mungkin ada revisi yang perlu kita perbaiki. Kemudian yang kedelapan, ada publikasi dan distribusi. Video dibagikan melalui platform yang sesuai seperti YouTube, TikTok. Dan yang terakhir ada evaluasi dampak. Tahap ini penting untuk mengetahui sejauh mana video tersebut efektif dalam membantu siswa memahami materi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Aprilisa yang telah mempresentasikan awal pemaparan dari materi kita pada malam hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence pendukung untuk membuat video. Nah, ini akan saya jelaskan step by step sebelum kita menggunakan aplikasi CapCut yang akan dibawakan oleh Pak Alfred dan Bante Wandi. Oke, beberapa AI pendukung untuk pembuatan video itu salah satunya adalah untuk membuat narasi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Aprilisa bahwa sebelum kita membuat suatu video, kita tuh ada langkah-langkahnya. Nah, ini saat langkah 1 sampai 4 akan saya jelaskan. Di mana yang pertama kita membuat narasi, lalu kita juga harus menyiapkan bahan-bahannya seperti background-nya, lalu transkripnya, subtitle, bahkan kita juga bisa menyiapkan AI untuk video generate-nya, gitu ya. Jadi di sini saya nggak akan bahas dari materinya, tapi saya akan ajak langsung teman-teman untuk mempraktekkan bagaimana kita membuat suatu video berdasarkan langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Ibu Aprilisa tadi. Oke, yang untuk pertama, kita memerlukan sebuah naskah skenario. Jadi di sini kita menggunakan prompt AI. Teman-teman boleh menggunakan chatbotnya, ChatGPT, Grok, dan lain sebagainya. Ini di sini ada beberapa jenis prompt yang bisa digunakan. Nah, kelompok kami menggunakan prompt seperti yang tertera di layar teman-teman ya. Anda sebagai penulis skenario profesional, buatkan naskah skenario untuk membuat video bahan ajar agama Buddha dengan tema. Nah, ini silakan teman-teman mau temanya apa. Untuk anak sekolah Minggu Buddha di rentang usia berapa tahun sampai berapa tahun. Nah, ini juga yang tadi disampaikan, kepada siapakah video ini akan kita buat. Itu kita harus jelas dulu. Misalnya kita sudah jelas ini misalnya untuk anak SD, SMP, atau SMA. Nah, ini disesuaikan oleh Bapak Ibu untuk penulisan promnya. Lalu dengan menggunakan bahasa yang ringan, alur yang sederhana, dan mengandung pesan moral yang kuat. Dengan durasi waktu titik-titik menit. Nah, ini saya stop dulu. Lalu saya akan coba share. Saya di sini menggunakan chatbot yaitu, maaf kita buka dulu ya, ChatGPT ya. Oke, teman-teman juga boleh dibuka dulu ChatGPT-nya. Oke, dari yang sudah kita buat tadi boleh diketikkan. Sebenarnya saya sudah coba gitu ya, di sini sudah ada. Saya membuat cerita tentang Matsu Dana Jataka atau ikan yang baik hati. Nah, ini sudah langsung dibuatkan dalam bentuk storyboardnya sekalipun. Jadi di sini ada durasinya. Jadi dari prompt yang tadi kita sudah dibuatkan adegan awal yaitu judul pembuka, misalnya ada logo sekolah minggu, animasi air, ikan kecil melompat, lalu audio dan narasinya musik membuka pembuka yang ceria, narator. Halo teman-teman, yuk kita dengarkan kisah ikan yang penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sangat jelas sekali
sudah dibuatkan dalam bentuk table. Jadi nanti teman-teman bisa langsung dari naskah itu dibuatkan ke dalam bentuk storyboard, gitu ya. Nah, ini rasanya saya nggak harus terlalu banyak karena teman-teman sudah sangat familiar sekali untuk membuat naskah dalam bentuk modul, buku, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah lalu langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita membuat prompt? Yaitu kita menyiapkan media dan alat ya. Teman-teman, ini dari storyboard yang sudah jadi ini yang akan memberikan kita bahan-bahan untuk pembuatan video. Nah, contoh di sini, saya akan ambil animasi danau banyak ikan berenang dengan bahagia ya. Saya copy di sini. Kalau logo itu nanti teman-teman bisa bikin sendiri dan lain sebagainya. Lalu saya di sini menggunakan Copilot ya. Jadi bersama dengan teman-teman kita menggunakan salah satu AI lain yaitu Copilot. Saya buka dulu. Ya maaf ya, jadi saya di sini nanti ada tutup dan share dan segala macam karena kita menggunakan banyak eh, platform. Demikian ya. Lalu di sini kita bisa sign in sebenarnya, tapi enggak juga sebenarnya bisa ya. Kita di sini bisa kasih prompt misalnya Anda sebagai ilustrator profesional, anggaplah, buatkan gambar. Nah, ini yang tadi kita copy ya. Buatkan gambar animasi danau, banyak ikan berenang dengan bahagia misalnya. Dengan ukuran, saya gunakan 1920 kali 1080 lah. Seperti itu ya. Lalu kita akan lihat apa yang digambarkan oleh Copilot ini. Oke, sorry, saya harus login. Maaf, sepertinya saya kemarin pakai yang lain ya. Mohon sabar sebentar. Kita masukkan saja dulu. Karena saya banyak membuat akun juga ya untuk mendapatkan keuntungan. Yaitu, eh, oke, kita buat lagi. Profesional. Buatkan gambar dengan ukuran. Nah, ini ukurannya disesuaikan dengan ukuran video teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman membuat videonya ukuran berapa, nah itu disesuaikan saja. Hmm. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi salah satu bahannya adalah kita membuat gambar dulu, gambar statisnya. Lalu kita akan coba generate gambar yang sudah dibuatkan oleh Copilot ini ke dalam bentuk hmm, video generate yang lain. Saya menggunakan Hilo AI di sini. Lalu untuk yang lain-lainnya seperti untuk gambar, untuk suara, saya menggunakan Eleven Labs. Dan untuk nanti editingnya yang akan diajarkan, disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 6, yaitu dengan menggunakan CapCut. Oke, nah ini sudah ada ya. Gambarnya sudah ada sedikit, tapi kita tunggu sampai selesai. Nah, sebagai referensi juga teman-teman, Microsoft Copilot ini juga ternyata dia sangat powerful dalam membuat misalnya seperti gambar-gambar yang kita inginkan gitu. Misalnya teman-teman punya gambar nih, punya gambar eh, kelinci misalnya. Nah, dua ekor kelinci. Nah, dua ekor kelinci ini kemarin sempat didemonstrasikan oleh Pak Alfred. Itu kemudian kelincinya disuruh main badminton. Nah, digambarkan juga oleh Copilot ini. Jadi luar biasa kita bisa explore macam-macam. Nah, ini kita save dulu misalnya. Nah, setelah kita mendapatkan gambar ini, teman-teman, saya di sini nggak akan membahas tentang pembuatan suara dan lain sebagainya karena sudah di kelompok kemarin. Saya langsung saja menggunakan video generate untuk
Hilo AI video ya. Ini saya coba share lagi. Mohon maaf agak lari ke sana ke sini karena menggunakan akun yang berbeda-beda. Apakah teman-teman sudah bisa lihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, lalu kita akan masukkan gambar yang tadi kita sudah dapat, yaitu si ikan tadi. Nah, kita upload saja demikian. Lalu kita akan minta si Hilo AI ini untuk menggerakkan secara surprisingly ya, entah secara random atau kita kasih prompt juga. Di sini saya akan buat satu prompt, buatkan gambar ini, sorry, gambar ikan berenang. Anggaplah ke sana kemari gitu ya. Mari dalam danau, di dalam danau, gitu ya. Lalu kita lihat, nah ini juga teman-teman bisa dapatin poin secara gratis untuk pertama, tapi kalau saya sarankan kalau teman-teman pengen bikin video yang lebih banyak itu ya bolehlah subscribe, terus nanti boleh berlangganan 1 bulan dulu atau bisa beli di aplikasi market shop lain gitu ya, harganya bisa lebih murah. Nah ini saya create dan sebagai informasi teman-teman, ini hanya bisa sekitar 6 detik saja. Jadi videonya hanya bisa 6 detik. Jadi kalau teman-teman mau bikin video dalam waktu 1 menit, buatlah 10 prompt gambar, maka disatukan itu akan menjadi video selama 1 menit. Dan itu belum masuk audio maupun suaranya ya. Nah ini sedang di-generate. Dan untuk Hilo AI ini itu ada masa tunggunya ya. Jadi misalnya kita sudah menggunakan 2 kali, kalau kita belum subscribe, kita biasanya disuruh menunggu 5 menit, lalu 7 menit, 10 menit, dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan kalau untuk pembuatan tugas memang mau boleh subscribe berlangganan. Demikian. Nah, kita sambil menunggu ini ada 20%, saya akan buatkan beberapa yang pernah saya buat di sini. Seperti ikan, dari gambar ikan ini dia hanya gambar ikan statis, tapi dia bisa buat dia bergerak seperti ini selama 6 detik. Nah ini kalau kita kumpulkan dari gambar-gambar ikan ini bisa menjadi satu rangkaian video yang utuh gitu ya. Ini masih 32%. Saya akan lihat tadi di chat ada. Oke, nanti saya akan share lagi ya yang di chat GPT untuk yang ada tabelnya ya. Oke, dan ini nanti bisa di-download ya teman-teman. Dengan watermark saja tidak apa-apa. Dan yang pasti produk dari video generate ini itu teman-teman bisa hakikan karena tidak melanggar hak cipta. Ini masih di 56%. Dan ini adalah langkah terakhir ya untuk mengumpulkan bahan sebelum nanti dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 6. Atau saya coba share yang ChatGPT tadi ya untuk Jesslyn ya. Teman-teman juga boleh sambil coba. Siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan atau dibahas. Oke, apakah sudah muncul, Jesslyn? Nah ini, Mau minta promnya, Bu. oke, promnya nanti saya kirimkan. Ya, saya kirim juga di kolom chat ya. Tadam. Oke, mari kita lihat apakah sudah selesai. Iya, kita lihat. Nah ini, Halo AI sudah jadi ya selama 6 detik.
Ikannya hanya bergerak seperti ini aja sambil senyum-senyum gitu. Nah, jadi bagus sekali ya teman-teman ya, kita boleh mengkolaborasikan beberapa platform AI untuk membuat gambar, lalu dari gambar itu kita buat dalam bentuk animasi video bergerak, walaupun 6 detik, tapi kalau dikumpulkan nanti cukup banyak. Lalu kita akan kumpulkan lagi bahan-bahan seperti audionya, seperti pembaca naskahnya, itu bisa dari Eleven Labs ya, kita bisa tuliskan saja teksnya. Nanti di generate itu sama persis seperti yang kemarin disampaikan oleh kelompok 5 tentang pembuatan audiovisual. Lalu untuk lain-lain sebagainya itu juga nanti untuk musik dan lain sebagainya juga itu bisa dicari oleh teman-teman melalui Suno misalnya atau pembuat apa musik yang dengan aplikasi AI demikian. Oke, apakah bisa diikuti teman-teman? Jika bisa, maka untuk selanjutnya setelah bahan-bahan terkumpul dengan baik dan rapi, kita akan mencoba melihat bagaimana proses pembuatan videonya dengan menggunakan beberapa aplikasi. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa aplikasi pembuatan video ini nggak cuma satu ya, ada mulai dari dulu kita menggunakan Adobe Premiere Pro, lalu ada KineMaster dan lainnya. Tapi kali ini malam ini khusus pada hari ini di pengembangan bahan ajar dari kelompok 6 akan membahas pembuatan video dengan menggunakan aplikasi CapCut yang dibuat melalui ponsel dan juga laptop. Untuk itu kepada Bante Titapanyo dipersilakan. Bante, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa, Bu. Ya, silakan Bante dilanjutkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya namo Sang Hyang Budaya, namo budaya. Terima kasih kepada Bu Mary. Baik, di sini sebelum kita akan memulai untuk proses editing menggunakan aplikasi CapCut, tentunya teman-teman pasti harus menginstal aplikasi CapCut. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Mary tadi dan Ibu Aprilisa, dalam pembuatan proses video tentunya harus memiliki tujuan, di mana tujuannya video ini kita khusus tentunya menyiapkan bahan-bahannya, yang mana tadi sudah diterangkan oleh Ibu Mary, dan setelah kita mengumpulkan bahan-bahannya, baru kita lanjutkan dengan proses editing. Baik, di sini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman bagaimana cara proses editing menggunakan aplikasi CapCut melalui ponsel atau HP. Baik, saya akan coba share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum Bante. Sekarang? Bisa dicoba lagi dari awal Bante karena belum muncul.
Teman-teman mohon ditunggu sebentar, sepertinya Tunggu sebentar ya teman-teman. kendala untuk share screen dari ponsel ya. Apakah sudah terlihat? Masih belum, Bante. Baik, sepertinya Bu Miri kita dahulukan melalui laptop dulu Bu. Soalnya sepertinya ada kendala Bu. Baik, Nah, untuk itu kepada Baik. Pak Alfred, apakah sudah ready untuk share proses editing melalui laptop? Ya, silakan Sudah. Pak Alfred. Iya. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke. Jadi kita akan mempresentasikan menggunakan CapCut di laptop. Nah, jadi sebelumnya pertama-tama sama seperti di laptop, kita harus mendownload aplikasi CapCut dulu untuk baik di Windows atau di Mac kalau menggunakan komputer gitu. Nah, untuk CapCut di komputer sendiri memang ada pro-nya gitu. Jadi harus berbayar, tapi ada juga fitur-fitur yang gratis. Nah, kalau misalkan ini kebetulan memang saya menggunakan akun yang berbayar gitu. Nah, saya akan jelaskan sebenarnya eh, tata cara penggunaannya kurang lebih sama dengan aplikasi pengeditan video lainnya. Nah, salah satunya itu pertama-tama kita harus menyediakan video atau audio yang mau kita edit. Nah, kebetulan untuk hari ini kelompok kita akan menggunakan video yang sudah dibuat oleh Bante Wandi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan dari sini posisinya sudah teredit dan sudah berjalan gitu. Jadi, saya akan memberikan contoh asumsinya ini semua kosong gitu. Jadi eh, tidak ada video gitu. Nah, pertama-tama harus gimana? Nah, jadi pertama-tama kita harus memasukkan video yang mau kita edit dulu nih. Jadi dari folder, misalkan saya punya video yang mau saya masukkan. Ini folder saya terlihat ya. Nah, ini video yang mau saya masukkan, tinggal ditarik drag, bisa ke bagian atas sini media, atau langsung ke videonya. Karena saya nggak mau pusing, saya langsung tarik ke sini. Nah, bedanya apa sih antara video yang ada di sini sama yang di sini? Sebenarnya sama aja, cuma ini bisa langsung connect ke folder Bapak Ibu. Kalau ditarik ke sini, kita mau play yang di sini bisa kelihatan. Nah, ini kayak gini bentuknya. Yang ini kayak gini bentuknya, yang ini kayak gini bentuknya. Nah, saya nggak mau pusing, saya tarik semua file yang mau saya masukin. Kan misalnya saya masukin ke satu folder. Nah, dari folder itu saya tarik semua ke sini. Nah, nanti langsung muncul semua di sini. Contoh ya, saya mau ngambil semua nih video-video di sini. Bisa langsung ditarik secara sekaligus. Nah, langsung berurutan dia bikin. Nah, itu untuk memasukkan video. Cara memasukkan audio juga sama. Tinggal ditarik bisa dari sini maupun dari folder. Oke. Nah, ini untuk menarik video yang ada di folder. Sekarang saya lanjutkan untuk pengeditan nih. Hal pertama yang paling sering digunakan pasti videonya dipotong. Nah, ada ini split, ada delete left, delete right, atau delete. Apa sih bedanya? Nah, ini saya contohkan ya. Saya punya satu video nih, videonya kayak begini. Ternyata saya nggak suka, dia kelamaan. Cara cepetnya itu bisa ditarik langsung begini. Nah, durasinya dipendekin. Nih, tarik gini, tarik gini. Ini potong gini, gini. Nah,
Kalau misalkan cara lainnya, misalkan saya tahu nih udah jelas, itu bisa langsung pencet ini, itu akan kepotong jadi 2 video terpisah gitu. Nah, kalau misalkan mau dibalikin di undo ya, Ctrl Z. Nah, atau ada cara lainnya, delete yang ini. Saya mau buang semuanya. Atau dari sini saya delete yang sini. Nah, tapi biasanya yang paling umum digunakan itu tarik-tarik kiri kanan. Karena lebih cepat ya, Bapak Ibu. Nah, terus kalau misalkan sudah, itu kita punya nih video yang terpotong gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya banyak video. Nah, ketika punya banyak video seperti ini, biasanya magnet ini itu bisa dinyalakan atau dimatikan. Apa sih gunanya magnet? Magnet ini tuh menempelkan antara 2 video supaya nggak ada jarak. Nah, kalau kayak gini ada jarak nih, akan ada video kosong. Nah, tapi kadang-kadang mengganggu kalau kita lagi ngedit. Nah, saya biasa matikan. Atau kalau mau dinyalakan juga bisa gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, asumsinya nggak ada ya, saya lanjutkan. Nah, ini untuk melakukan pengeditan di CapCut tadi untuk cut-cut gitu ya. Sekarang misalkan, ini saya lihat kan kita di Narnet AI itu pendek ya, cuma 5 detik, eh, berapa detik gitu. Gimana sih caranya biar apa namanya videonya tuh lebih panjang kan supaya bisa cepat selesai lah ya. Kan mau misalkan bikin 3 menit gitu. Nah, ini ada di speed. Kan ini video nih. Oh ya, saya jelasin yang video dulu deh satu-satu ya. Nah, contohnya, saya pengen hilangin tulisan runway. Gimana? Nah, bisa diginiin. Atau ini kan tarik-tarik gede kecil gitu ya. Atau kalau bisa lihat di sini itu scale. Ini kalau scale 100%, ini kalau 110, misalkan one runway-nya dihapus. Nah, kita tinggal turunin. Sebenarnya mirip dengan presentasi ya, PowerPoint, gambar gitu. Standar gitu. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Ada position. Position bisa ditarik-tarik gini, bisa juga di sini. Nah, terus kalau Bapak Ibu sadar, ini kita punya tombol reset untuk balikin ke awal. Nah, selain itu kita punya tombol keyframe. Keyframe ini gunanya buat apa sih? Nah, gunanya contoh video ini saya bikin keyframe gitu ya. Satu di sini dan satu di sini di akhir. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah ketika keyframe ini kalau Bapak Ibu lihat ada langsung ininya ya, diamond di sini ya. Nah, di diamond ini kita mau bikin nih, misalkan awalnya gini. Nah, nanti dia akan ngikutin tuh. Dia akan ngikutin keyframe-nya gitu. Jadi prosesnya itu ngikutin apa yang akan terjadi di kita atur. Misalkan di sini kita pengen bikin dia lebih kecil, terus positionnya misalkan saya geser gitu. Nanti dia akan bergerak. Tuh, bergerak geser sambil mengecil. Nah, atau misalkan saya mau bikin putar-putar deh di sini. Di tengah-tengah nih saya bikin keyframe baru lagi. Keyframe baru lagi saya bikin dia muter. Nah, kita lihat ya. Nah, dia muter gitu. Nah, jadi keyframe itu di titik-titik yang kita bikin itu akan melakukan gerakannya, terus dibikin animasinya yang ngikutin gitu. Nah, let's say saya nggak suka nih yang muter-muter, tinggal hapus keyframe-nya. Dihapus di delete, klik kanan delete atau langsung delete aja. Pencet delete. Nah, saya nggak suka nih misalkan. Udah delete. Nah, terus lah ini gimana kok gambarnya ngezoom sendiri gitu. Saya nggak mau. Oke, saya bisa pencet yang ini. Nah, dia balik lagi ke normal gitu ya. Nah, terus sekarang saya misalkan pengen bikin dia, nah ini, align top. Jadi dia tuh baik nih, align left, bisa langsung geser. Align center, ini mau di tengah, ini mau di bawah, itu udah ada. Tapi ya biasanya jarang dipakai sih, gitu. Nah, sekarang ada blend.
ada blend tuh apa sih? Nah, blend itu untuk ini gelap terang apa opacity. Opacity itu transparan. Kalau misalkan saya mau bikin dua video ini saling menyatu gitu. Nah, kayak gini nih. Kan jadi gambarnya ada dua nih, transparannya dimainin. Sama kayak di Canva, ini bedanya video gitu. Ini modenya ada blendingnya, color dodge gini, cuma jarang dipakai ya. Contoh nih mau overlay, nah kayak gini, color dodge gitu. Cuma jarang dipakai blending. Nah, untuk stabilize, enhance image, ini semuanya butuh pro. Tapi nggak apa-apa, ini bisa diproses langsung auto stabilize. Biasanya digunakan di video yang handheld, pakai apa namanya, kamera direkam terus goyang-goyang kan. Nah, biar bagus pakai stabilize. Nah, ini biasanya jarang dipakai yang lain, tapi ada banyak nih. AI movement. Jadi dia bisa bikin nih gerakannya. Ya, misalkan kita contoh ya dynamic. Nah, nanti jadi lucu nih gerakannya. Tuh, goyang-goyang ikutin gitu. Ini pakai AI, cuma ya kayaknya kurang berguna ya kalau untuk kita. Oke, kita matiin dulu aja. Terus ini remove flicker. Biasanya kalau video yang flicker tuh biasanya videonya bergaris-garis karena lampu gitu. Nah, itu bisa di remove. Terus ini lip sync dan lain-lain itu bisa, cuma jarang digunakan. Nah, sekarang eh, ini ada remove background bisa. Terus bisa chroma key. Chroma key itu kalau misalkan backgroundnya green screen. Contoh nih kita tes chroma key ya. Saya mau ngilangin yang backgroundnya warna ini. Nanti dia hilang semua. Intensitasnya mau seberapa? Oke, nah ini. Nanti maksudnya gimana? Ketika di sini tuh lihat. Sama kayak green screen kan? Gitu, itu chroma key. Nah, terus auto removal ini baru ya, pakai AI. Terus ini mas juga. Ini mas nih jarang digunakan, tapi kalau misalkan pengen coba, kita bisa nih bikin lingkaran, bikin kayak gini. Contoh nih film strip, pengen atas bawahnya ketutup gitu hitam. Cuma jarang dipakai ya masking. Tapi kalau misalkan kita mau bikin hati nih, nah ini kan bisa kita animasiin nih, bikin hati gitu. Cuma jarang dipakai. Terus retouch ini buat cantik-cantik tapi kita kapan pakai. Nah, ini mulai ke speed. Posisinya ini speed itu ini berjalan video aslinya saat begini. Tapi kan saya maunya biar cepat selesai gitu, nggak usah delete banyak-banyak. Speednya bisa diturunin. Nah, misalkan 0,48 kali. Ya, agak kelihatan patah-patah dikit. Tapi kalau bentuk animasi sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Cuma memang lebih lambat. Mau dicepetin bisa juga nih, langsung cepet. Twing gitu. Jadi bisa langsung cepat. Kalau mau lama, ya lebih lama. Intinya ini di kecepatan. Gitu ya. Normalnya di 1 kali. Mana nih bagian 1? Nah, ini ke sini 1. Nah, duration bisa diatur juga kalau mau dicepetin, dilamain, gitu. Ada 2 cara, tapi ya jarang dipakai kalau yang biasanya speed aja. Oke, lanjut kita mainin ke animation. Animation ini untuk pergerakan videonya. Nah, tapi biasanya ada juga cara yang animation transition. Tapi kalau ini itu solo istilahnya langsung diterapin di video ini gitu. Gitu. Fade in. Terus ini out. Ada fade out. Misalkan slide. Gitu. Nah, jadi nggak perlu temen untuk video lainnya. Tapi kalau transition bedanya pilihannya kurang lebih sama ya. Contoh mix nih. Dia akan butuh 2 video. Tuh mix. Kalau mix ditaruh di sini dia nggak mau karena nggak ada video yang lainnya tuh. No continuous clip. Harus sambung menyambung gitu. Nah ini black fade contohnya. Nah kan dari sini hitam ke sini. Misalkan saya mau panjangin hitamnya bisa tinggal tarik. Nah atau mainin di duration
Ini sama ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kan videonya udah mau habis nih. Contoh misalkan dari sini, saya mau habis nggak mau ada video lanjutnya. Itu pakai yang animation. Tapi kalau dari dua video ini, contoh nih, ini sama ini mau saya bikin item-item gitu ya. Tinggal pilih animation di sini, yang out, fade out, yang ini, in-nya, fade in. Nanti hasilnya, nah ini kan ada garis di bawah ya kelihatannya. Nah, hasilnya akan mirip dengan yang ini, gitu. Bedanya transition harus ada dua, kalau yang ini bisa single-single gitu. Ini saya tarik, animasinya nggak hilang. Tuh, misalkan mau dilamain, pengen ada tulisan dulu, baru lanjut ke sini. Nah, lebih gampang pakai yang ini. Kalau yang ini nggak bisa, kita tambahin tulisan dia nggak mau. Gitu. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin ada yang mau tanya. Nah, ini ada combo ya. Combo ini macam-macam. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri ya, agak banyak. Ada yang mau bertanya? Nah, oke. Sekarang saya mau jelasin tentang adjust. Adjust tuh ada banyak ya, ada auto adjust, ini otomatis. Ada color correction. Color correction tuh apa sih? Warnanya diperbaiki. Nah, temperaturnya diganti-ganti. Misalkan saya pengen lebih, nih, saya pengen lebih merah. Ya, sama kayak Canva ya Bapak Ibu ini. Saturation saya pengen lebih berwarna, ini saya pengen hitam putih. Itu mainan di sini. Exposure saya pengen lebih terang. Kontrasnya saya pengen lebih kontras. Gitu ya. Ini permainan warna sama basic. ASL ini sama, ya ini biasanya basicnya aja sih yang di sini. Nah, misalkan saya udah nggak suka gitu, balik lagi tinggal pencet yang ini. Kalau mau ada perubahan pun bisa. Jadi misalkan di sini nih, kita bikin masking ya, bikin apa namanya keyframe. Di sini keyframe lagi. Terakhir bikin saturationnya ini. Nanti dia akan berubah tuh. Set. Nah, kan ada tuh efek-efek di film tiba-tiba hitam putih. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu belum ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Oke, nah sekarang masuk ke bagian yang lumayan seru nih. Kita nambahin teks. Contoh, saya mau nambahin teks. Itu pencetnya di sini. Teks, atau stiker, atau efek. Itu semua nambahinnya di sini. Tambahin tinggal ditarik. Nah, saya misalnya di sini, babak kedua. Apa atau enggak, part 2. Contoh ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan ini pengen dianimasiin, bisa. Nah, Bapak Ibu tinggal fade in. Atau misalkan mau bikin typing. Nah, ini keren nih biasanya nih. Nah, ini contoh nih. Part 2. Nah, itu kan biasanya sering ya bikin. Atau ada lagi yang lain. Misalkan mau coba yang, nah ini nih, lebih kecil. Atau misalkan mau bikin teksnya lebih panjang. Dahulu kala di sebuah desa gitu ya. Nah, ini tinggal dikecilin. Misalkan mau pindah tinggal pindahin. Nah, dahulu kala di sebuah desa. Nah, terus animasinya pengen dilamain. Bisa. Bisa. Nah, durationnya tarik. Nih. Jadi kan lebih lama tuh ngetik efek ngetiknya lebih bener gitu. Nah, sekarang saya pengen dia keluar gitu. Bisa di sini. Atau pengen yang terus-menerus juga bisa. Cuma kan aneh ya. Nah, out aja. Out yang fade out. Nah, baru dia masuk. Nah, terus mulai. Ya kurang lebih teks kayak begitu. Misalkan saya pengen ubah nih lebih gede gitu. Tinggal gedein. Mau di bold bisa kayak gini. Ganti misalkan hiduplah seorang gitu. Jarak ininya bisa digedein, line gitu. Alignmentnya ya standar ya. Misalkan mau diubah jadi kayak begini, kayak begini, kayak begini itu bisa. Mau diubah jadi style begini juga bisa. Jadi macam-macam ya di sini memang udah disediakan banyak. Nah ini blend sama kayak tadi terangan, stroke, background, ini background mau diganti nih misalkan warna hijau. Nah bisa. Backgroundnya yang mau dibikin transparan bisa. Nah
Gimana ngeliatnya di sini? Tuh kayak gitu. Yang macam-macam ini Bapak Ibu bisa coba sendiri nanti. Nah, dia mau tracking ngikutin orang gerak bisa sebenarnya. Cari animasi ikan. Sebentar. Nah, contoh ya, ini kita tulis nama ikannya si ikan gitu ya. Nah, tracking, motion tracking. Nah, coba ya. Nah, start. Jadi dia pakai AI, dia ngikutin si ikan. Nah, ini yang keren ya. Dia membesar ikut membesar. Nah, ini kan Bapak Ibu juga mungkin baru tahu karena terbaru juga ya. Nah, sekarang kita pengen bikin dia begini. Ukurannya lebih gede. Dia akan ikutin trackingnya gitu. Nah, dia mengecil ikut membesar. Jadi cocok nih kita misalkan mau bikin nama si ikannya siapa gitu. Oke, text to speech ini bisa nih sama kayak yang tadi ya. Contoh nih, text to speech. Nah, saya pakai yang Bante. Tita Panyo udah buat ya. Nah, jadi Bante Tita Panyo bikin cerita kan. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kelinci yang baik hati bersama sahabat-sahabatnya. Nah, ini di dari text to speech. Kita contoh ya. Kita contoh. Nih, kita mau bikin teks. Teksnya text to speech. Salah. Ini yang text to speech itu bukan yang ini. Ini speech to text salah. Itu caption ya. Ini text to speech itu misalkan bagian satu. Misalkan bisa nih. Kita bisa bikin audio siapa misalkan seorang tinggal masukin ke sini. Gitu. Jadi nggak perlu pakai AI-nya. Apa tadi? Ya banyak itu kan. Eleven Lab gitu. Bagian 1. Nih. Kalau misalkan mau cari Indonesia gitu ya. Bagian 1. Bagian 1. Bagian 1. Nah, memang kalau kualitas bagusan sih apa namanya? Eleven Lab. Mana suaranya? Nggak ada. Bagian 1. Ya, itulah. Generate Spread tinggal dipencet gitu. Cuma ini butuh pro Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa beli di Shopee di mana gitu ya. Atau mau bareng-bareng sama temennya itu boleh. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan saya pakai CapCut bareng-bareng, keganggu nggak sih? Sebenarnya nggak akan keganggu gitu. Karena sifatnya CapCut yang di handphone, yang di laptop itu nggak akan sharing bareng-bareng kalau nggak. Jadi sifatnya ngedit lokal. Baru kalau di-upload ke drive, bukan drive dia namanya space. Baru itu ke campur. Nah, sekarang kita mau bikin caption. Ini contohnya ya. Contoh English spoken-nya pakai bahasa Indonesia kan. Nah, ini tinggal generate. Nanti muncul yang kayak gini nih. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kelinci yang baik hati bersama sahabat-sahabatnya. Ya, ini agak geser ya. Intinya dia bisa bikin apa lirik, caption dan lain-lain. Nah, terus kita misalkan pengen apa ya? Filter ya. Kita coba filter. Atau tambah stiker dulu deh. Misalkan saya mau nambahin ini gampang ya, sama aja kayak nambahin objek gitu. Stiker kayak gini. Terus filter, nih misalkan filternya mau dibikin clear atau apa, itu bisa di videonya. Misalkan mau dibikin film gitu. Sungai dan Nah, menangkap beberapa warnanya dia lebih gelap gitu kan. Nah, ini bisa dipilih sih. Ini adjustment yang tadi, ini avatar. Ini baru ya.
orangnya mau ngapain gitu. Contoh saya mau ini deh, Joseph. Oh ini internetnya ya, butuh internet yang cukup berat di download dulu. Oh, nggak bisa. Ya intinya ini AI baru ya fiturnya. Saya juga jujur baru pertama lihat. Create with video. Oh ini ada ini ya. Bikin AI avatar itu orang-orangan bisa ngomong gitu. Tuh ya, ini semua banyak hal yang banyak berubah, banyak update karena memang teknologinya bergerak terus gitu. Oke, sampai sini mungkin kurang lebih yang saya jelasin tentang yang space tadi ya. Nah, sorry, sebentar. Nah ini, Bapak Ibu sudah lihat layarnya. Jadi ini banyak ya video yang saya udah kerjakan. Ini proyeknya tidak di-sync, tidak di-upload. Ini sifatnya lokal di laptop. Tapi di space itu ada space. Ada bisa bikin nama sendiri. Nah, kan bareng-bareng sama orang ya. Jadi dia ada bikin juga. Ada di sini space-nya dia. Nah, di space ini itu bisa sharing sama orang lain. Jadi kenapa saya punya file Bante Tita Panyo gitu? Itu Bante share ke saya download. Nah, saya bisa ngedit lokal. Apa yang saya edit nggak akan mengganggu yang Bante punya. Yang Bante ngedit nggak akan dilihat sama saya kecuali Bante share lagi. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, ini space-nya ya, ruangnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya banyak apa namanya? Bisa online, tapi apa yang kita punya di sini itu hanya punya kita. Gitu. Nah, ini nggak pro juga bisa pakai space-nya. Ada berapa giga? Kalau pro lebih banyak. Gitu, mungkin penjelasannya nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke Bante untuk coba share screen lagi ya. Baik Pak Alfred, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Bante. Baik, terima kasih Pak Alfred. Di sini saya akan coba berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengedit menggunakan aplikasi CapCut. Tentunya pertama-tama teman-teman membuka aplikasi CapCut di HP teman-teman. Setelah itu masuk ke project baru. Tadi yang saya sudah edit, saya juga bisa membagikan ke Pak Alfred seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Alfred tadi. Di sini kita bisa mengklik media yang akan kita pilih. Jika sudah kita masukkan, kita mengatur rasio dari videonya. Di sini saya menggunakan 16:9. Setelah itu, karena di sini tadi sudah kita mendapatkan bahan videonya, di mana saya menggunakan bantuan AI untuk generate videonya menggunakan Runway supaya watermarknya tidak kelihatan. Kita bisa untuk ngezoom karena ini kelihatan watermarknya, jadi kita bisa zoom supaya tidak kelihatan watermarknya. Begitu dengan video berikutnya. Jika sudah,
Sekarang kita bisa memasukkan narasi dari video ini. Saya coba memasukkan narasinya. Di sini untuk narasinya saya menggunakan bantuan AI yaitu Elephant Labs. Jika kita sudah memasukkan narasinya, kita bisa menyesuaikan dengan videonya. Jika sudah sesuai, kita bisa menambahkan background supaya terlihat lebih dramatis videonya. Di sini saya coba memasukkan background-nya. Saya coba menurunkan volumenya. Apakah suaranya terdengar, teman-teman? Bante suaranya tidak keluar ya, belum di-share sound sepertinya. Pada zaman dahulu, Sekarang apakah hiduplah terdengar, teman-teman? seekor kelinci Ya, yang baik sudah terdengar hati Bante. bersama sahabat-sahabatnya. Seekor monyet, serigala, dan berang-berang. Mereka tinggal di Di sini saya coba menambahkan efek untuk video ini supaya terlihat lebih dramatis. Di sini saya coba menggunakan efek bingkai film 1. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kelinci. Setelah itu kita bisa gear sampai akhir video. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kelinci yang baik hati bersama sahabat-sahabatnya. Di sini juga kita bisa menambahkan transisi. Di sini saya menggunakan coba kelihatan panas. Saya coba full. Sama sahabat hati bersama sahabat. Mereka tinggal di sebuah hutan yang lebat. Setelah itu saya coba memasukkan teks. Teman-teman bisa klik teks. Di sini saya coba buat secara otomatis supaya lebih cepat. Oke. Di sini saya coba untuk edit fontnya. Kita bisa klik gaya. Saya coba gayanya. Oke. Sudah. Sekarang kita bisa coba review. Pada zaman dahulu, hiduplah Mungkin seekor ini lebih kelinci simpel yang baik cara hati mainnya, bersama yang penting sahabat-sahabatnya. sesuai dengan Seekor monyet, selera serigala, kita, dan teman-teman. berang-berang. Mereka tinggal di sebuah hutan yang lebat dan hidup dengan berbagi makanan serta menolong makhluk lain yang membutuhkan. Ini Suatu
hari, Oke, baik dewasa teman-teman. ingin Cara editingnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itu yang bisa dapat saya share kepada teman-teman. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Mary. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Alfred dan juga Bante yang telah mempresentasikan bagaimana cara pembuatan videonya, yaitu editing akhirnya dengan menggunakan CapCut, baik menggunakan ponsel maupun dengan menggunakan komputer atau laptop. Dan saya akan lanjutkan sebentar untuk presentasinya. eh ya, saya hanya ingin men-share yang terima kasih. Ya, jadi dengan demikian maka berakhir pula presentasi kami kelompok 6 tentang media video sebagai salah satu bahan ajar atau pengembangan bahan ajar yang menjadi tugas pada malam hari ini. Untuk itu, kami buka sesi diskusi atau tanya jawab. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bu Mary dan teman-teman lainnya kelompok 6. Izin bertanya, Bu Mary, apa namanya? Tadi saya mencoba untuk membuat sesuai prompt yang diberikan tadi ya, tetapi di sini saya menemukan kendala. Kendalanya itu isi dari promptnya itu tadi dengan cerita. Misalkan saya mau ngambil cerita tentang Sasa Jataka gitu kan, langsung dengan tema Sasa Jataka. Tetapi hasil dari apa namanya Bu, tokohnya, kemudian alur ceritanya itu tidak sama dengan cerita aslinya yang kalau misalnya kita pernah membaca Sasa Jataka seperti itu. Kemudian saya coba lagi dengan cerita yang lain, juga tokohnya itu berbeda. Nah, mungkin teman-teman yang lain apakah ada kendala juga atau mungkin apa ChatGPT saya yang bermasalah atau bagaimana, dan mungkin bisa diberikan solusinya agar apa ya Bu, kita membuat video cetaka jadi sesuai dengan asli, kisah aslinya, walaupun mungkin kita ada sedikit apa namanya mungkin tambahan atau apa, tapi tidak terlalu menyimpang jauh seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Sugiyarti atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi karena AI itu kan seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan mengutip apa namanya buku, mengutip sumber jurnal itu memang yang gratis itu belum bisa. Jadi biasanya mereka memang membuat apa namanya dari yang mereka tahu gitu, dikumpul-kumpulkan informasinya dan ketepatannya itu memang belum teruji. Nah sama Bu di ini juga mungkin dia belum tahu nih cerita Jataka gitu karena AI ini belum bisa untuk mengutip buku. Dia hanya mengumpulkan apa yang ada di internet, dijawab gitu. Nah, kalau saya kemarin caranya itu saya cari di website dulu Jataka, saya copy ceritanya, terus minta dia untuk rangkumin karena memang kemampuan dia kan lebih ke merangkum, membuat ini apa namanya transkripnya, narasinya, terus membuat storyboardnya gitu. Jadi kalau untuk ketepatannya supaya menjaga supaya jangan bikin cerita ngawur gitu kan, itu caranya dari situ gitu. Karena memang dia kalau untuk mencari dari buku atau referensi skrip yang asli itu dia nggak bisa karena ada copyright kan. Apa namanya kayak minta tolong cariin jurnal gitu pasti dia nggak bisa gitu. Jadi itu sih Bu, semoga menjawab. Baik, Terima kasih. terima kasih. Karena ya apa namanya mungkin ini kita sharing ya, bukan Iya, apa iya betul. sharing kalau apa nama kita langsung memasukkan secara temanya dengan judul Jataka yang kita inginkan, hasilnya memang tidak sesuai. Tetapi Mm-mm. alangkah lebih baiknya kita juga bisa mencari di website-website tertentu. Nah, yang disayangkan nanti kalau misalkan kita asal aja tanpa mengkonfirmasi dulu isinya seperti apa, malah nanti jadinya kok ceritanya berbeda. Kita tujuannya mengedukasi untuk mungkin anak-anak sekolah minggu atau siapa, malah jadinya saya baca seperti ini seperti itu, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 6. Terima kasih Bu Suyarti. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya?
izin menyampaikan, memang benar yang saya juga sempat pakai prompt yang sudah dikasih. Langsung saya masukin Mahakapi Jataka dan udah dimasukin usianya. Memang ketika langsung dimasukin judulnya nggak sesuai yang di ChatGPT dengan yang aslinya. Sehingga dari sana saya langsung searching dulu di Google eh, yang cerita yang saya mau yaitu Mahakapi Jataka, udah dapat di Google, udah dapat ceritanya, saya copy semuanya terus masukin ke ChatGPT. Terus saya langsung copy ceritanya yang aslinya, habis itu minta ChatGPT buat skenario-nya gitu. Jadi lebih eh, sesuai dengan cerita yang dimau gitu. Jadi minta Google untuk cari Google ceritanya seperti apa. Dari Google kan udah ada cerita aslinya langsung dari Jataka. Nah, habis itu saya copy ceritanya, masukin ke ChatGPT, minta ChatGPT buat naskahnya gitu. Begitu. Soalnya baru dicoba tadi. Iya, betul demikian yang disampaikan Bu Sugiyarti dan Bu Jesslyn. Memang betul jika kita ingin mengetahui tentang cerita aslinya, itu seperti yang disampaikan Pak Alfred, kita juga harus mendapatkan referensi yang tepat ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan ChatGPT untuk sebagai bahan referensi utama. Jadi ChatGPT tadi hanya membantu membuatkan naskahnya saja. Betul demikian ya. Dan ChatGPT juga akan membuat naskah ini sesuai dengan permintaan kita, tergantung kita membuatnya untuk kepentingan atau keperluan kepada siapa. Itu yang terutama. Dan kita bisa membuat ChatGPT ini membuatkan naskah dengan menggunakan bahasa yang sederhanakah, atau bahasa akademiskah, atau bahasa yang mau digunakan, apakah berbahasa seperti bahasa dalam agama Budanya. Nah, itu tentu saja perlu untuk sumber-sumber referensi tambahan diberikan kepada chatbot gitu. Oke, ada lagi yang akan ditanyakan? Kayaknya ini pada jago ya untuk yang CapCut dan lain sebagainya sih. Teman-teman kayaknya tadi udah nggak ada pertanyaan semua. Sudah amankah? Jadi fitur-fitur yang tadi kami sampaikan, platform AI yang sudah kami sampaikan juga, itu bukan mutlak harus digunakan. Jadi teman-teman bebas menentukan pilihannya, lebih senang menggunakan platform AI yang mana gitu ya. Jika masih mau menggunakan yang free, itu boleh menggunakan tekniknya dari Bantesur, yaitu membuat Gmail sebanyak mungkin. Sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas free dari email-email kita tersebut. Sebenarnya bisa dipahami ya teman-teman semua. Kalau sudah, sepertinya kita sudah cukup. Atau ada diskusi atau pertanyaan, boleh silakan. Nama budaya Bu Mary. Ya, silakan Bu Preti. Itu kalau misalnya yang seperti Pak Alfred buat ikannya bisa berenang-berenang itu bergerak itu pakai apa ya? Itu menggunakan Hilo yang tadi Bu Mary sampaikan bisa Bu Preti, atau menggunakan yang Bante Tita Panyu gunakan dengan runway. Seperti yang ada di slide Bante ya sepertinya. Boleh diketik di chat nggak? Jadi bisa nanti dicariin gitu loh. Iya baik Bu. Makasih. Nanti saya share Ya. screenshotnya. Pak Alfred kalau pakai Copilot nggak bisa ya Pak Alfred ya? Untuk Copilot hanya untuk generate gambar Bu. Jadi dari Bisa. gambar kita ganti ke video menggunakan AI Bu. Oh ya. Iya begitu. Ya makasih Pak Alfred. Nanti saya coba ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, semangat Bu Preti.
Jadi ini dari beberapa video generate yang kita coba, yang paling lumayan ya ada beberapa yang sudah ini ya. Atau teman-teman mungkin ada menggunakan video generate lain yang terkait ini, boleh juga sharing gitu ya. Mana kira-kira yang memberikan performance lebih bagus untuk pembuatan videonya, atau memberikan kredit lebih banyak gitu untuk kita gunakan untuk free-nya gitu. Izin Bu Mary, kalau terkait kreditnya yang lebih banyak, kayaknya yang tadi disampaikan Bu Mary itu yang paling banyak karena saya menggunakan Runway itu hanya 125, dan kalau untuk mengenerate menjadi foto menjadi video itu kepotongnya kalau yang 5 detik itu udah sekitar 25 ini kreditnya. Jadi satu akun Gmailnya itu hanya bisa dapat 5 5. itu kalau sesuai. Tapi kalau enggak sesuai ya kita bikin Saya udah lagi pakai 10 email ini. seperti itu. Ya, Iya. betul. Benar. Sementara Kalau ini Mm-mm. Kalau yang mau 10 detik ada sebenarnya, cuman ya 2 kalinya, berarti 70. Seperti itu. Kalau yang dari Runway itu, kalau kita mau ngambil yang 10 detik bisa, tapi langsung kepotongnya kreditnya itu 70 kalau enggak salah. 70 atau 50 ya, saya lupa. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih sharingnya Bu Sugiyarti. Betul, saya juga udah beberapa generate AI untuk video dicoba. Memang yang paling memuaskan untuk pergerakan gambarnya itu memang di Hilo AI ya. Jadi sementara sih ini. Tapi kalau teman-teman ada yang lain juga boleh sharing-sharing. Nanti nggak harus di Zoom meeting malam ini, bisa juga nanti di WA group ya. Jadi untuk saling berbagi aja kita. Oke, apakah ada lagi? Ini adalah presentasi tersingkat berarti nanti sepanjang pengembangan bahan ajar. Kalau sudah tidak ada, dari teman-teman, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Alfred dan Bante Wandi? Boleh? Sebelum kita tutup. Mungkin untuk tadi menanggapi yang Bu Sugiyarti, kalau misalkan kesulitan di Runway itu bisa menggunakan temporary email. Jadi ini saya share di grup. Itu emailnya temporary, jadi kita nggak perlu bikin email kita. Kan agak repot ya kalau terus-terusan. Jadi nanti tinggal buat email temporary-nya dan passwordnya. Nanti tinggal login, udah bisa. Jadi bisa lebih cepat buat video, bikin emailnya gitu. Iya, terima kasih Pak Alfred atas tip dan triksnya untuk pembuatan video gitu ya. Dan dengan demikian maka selesailah presentasi kelompok terakhir di pengembangan bahan ajar, yaitu kelompok 6. Jadi seluruh rangkaian kelompok 1 sampai kelompok 7, di mana kelompok 7 sudah memulai lebih awal, itu sudah selesai semua, dan kita hanya menunggu dari instruksi dari Bante apa yang harus kita kerjakan setelah ini. Diharapkan teman-teman sudah mulai mengerjakan tugas-tugas kelompoknya dan sudah mulai dihakikan juga tugas-tugas individunya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa satu kelompok itu hanya menghakikan satu produk saja. Sayang sekali pertanyaan dari teman-teman kita kemarin terkait bagaimana kalau saya hanya pengenalannya saja, bagaimana saya hanya G-site-nya saja. Itu belum sempat disampaikan kepada Bante Suryanadi, jadi mungkin bisa ditanyakan di minggu depan ya. Apa yang harus dibuat sebagai bentuk produk yang akan dihakikan. Dan untuk kelompok yang membuat buku ya, Bu Sugiyarti ya, saya juga baru membaca bahwa memang harus ada kriteria tertentu. Jadi sepertinya itu tugas yang cukup berat karena
bukunya itu kayaknya udah keren banget kalau jadi gitu, Bu. Jadi semangat. Kalau teman-teman yang lain membuat bukunya nggak harus di-upload dan dihakikan. Maksudnya tidak perlu dihakikan, jadi hanya di-upload di Google Sites-nya masing-masing saja. Jadi rasanya nggak perlu pakai pengantar dan apa tuh yang disampaikan oleh Ayatita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah selesai presentasinya. Dan sepertinya Bante Suryanadi tidak bergabung bersama kita ya. Coba kita lihat apakah sudah bergabung. Apakah ada Bante? Sepertinya tidak ada. Jadi malam ini kita sudah selesai. Sebenarnya saya agak ragu ya, karena masih ada 30 menit something. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan sampaikan pada Bante bahwa perkuliahan kita sudah selesai dan presentasi sudah dibawakan, juga tanya jawab sudah dilakukan. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas tentunya. Hari Senin kita akan membahas tesis, proposal tesis. Ya, mohon maaf tidak bermaksud untuk membuat nightmare di long weekend-nya, tapi hanya sekedar menyadarkan kita kembali ke realita. Dan untuk hari Sabtu kita akan ada webinar terakhir di semester 2. Webinar terakhir di semester 2 dan kita akan berlanjut di semester 3. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berapa webinar ada nggak? Nah, budaya ya. Salam Namo Buddhaya. Ya, kenapa Pak Febrius? Rapat webinar persiapan ada nggak? Persiapan webinar, ada rapat lagi nggak kita? Oh, boleh. Sebenarnya kalau rapat kayaknya kita perlu banget, tapi harusnya sih sama seperti yang kemarin ya, langkah-langkahnya yang sudah kita bahas. Kira-kira Pak Febrius ada yang ingin disampaikan atau ingin dibahas terkait webinar, boleh Pak? Saya pikir sih enggak. Mana tahu ada kawan-kawan mau kasih masukan lagi supaya lebih lancar lah, jangan terulang hal-hal yang aneh-aneh lagi. Ya, Itu itu aja. yang kita harapkan. Dan Bu Rusmiati sudah pasang charger 1000% untuk menjaga portal kita. Ya, Kayaknya terima mesti kasih. bawa parang gitu jaga atau bawa Bawa pistol parang. nungguin. Duluan nanti Bu Medi sama Hani. Ya, yang satu bawa parang, yang satu bawa apa gitu ya. Bawa meriam ya. Bawa meriam. Iya, nanti mungkin akan disampaikan juga izin ke Pak Febrius untuk disampaikan kepada